8. Praja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota pramuka, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota pramuka. Dalam setiap latihan pramuka, mereka selalu belajar berbagai hal. Banyak kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui permainan. Salah satu alat yang dapat dijadikan alat bermain adalah tongkat. Banyak permainan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat adik-adik. Salah satunya permainan lompat tongkat berikut ini. Jadi ini bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, sebelum melakukan permainan lompat tongkat, lakukan latihan keseimbangan seperti berikut ini adik-adik. Berdirilah dengan tegak nih. Angkat kaki kirimu, berdirilah dengan satu kaki dan jagalah keseimbangan tubuhmu. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. Setelah itu gantian nih adik-adik, angkat kaki kananmu, lalu berdirilah dengan satu kaki dan jaga keseimbangan tubuhmu. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. Adik-adik, cobalah melompat dengan menggunakan satu kaki. Coba juga melompat cepat menggunakan satu kaki. Lompatlah menggunakan kaki kiri dan kanan kalian secara bergantian. Lakukan lomba melompat cepat menggunakan satu kaki. Siapa yang dapat menuju garis akhir terlebih dahulu? Nah, berdirilah dengan satu kaki, termasuk kegiatan melatih keseimbangan. Latihan keseimbangan akan melatih tubuh kita tidak mudah jatuh adik-adik. Latihan keseimbangan ini membuat tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Coba ya adik-adik ya, praktekkan kegiatan tersebut nih, melompat dan menjaga keseimbangan dengan satu kaki. Adik-adik, di sini ada lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi suatu negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda ini menggambarkan kebesaran dan kekuatan adik-adik. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Kita sebagai warga negara juga harus kuat dan sehat. Nah, sebagai warga negara kita harus menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang besar dan kuat. Adik-adik, lambang negara Garuda Pancasila itu terdiri atas beberapa bagian. Ada kepala burung Garuda yang menoleh ke sebelah kanan. Lalu pada leher burung Garuda itu terdapat perisai yang menyerupai jantung. Nah, leher, sayap, dan ekor itu memiliki sejumlah bulu adik-adik. Nah, perisai ini dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda ini juga mencengkeram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Adik-adik, tuliskan kembali nih informasi tentang lambang negara kita Garuda Pancasila berdasarkan bacaan tersebut. Nah, kalian bisa menuliskan istilahnya dalam peta pikiran berikut ini. Jadi lambang negara. Nah, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lalu menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Karena Garuda itu melambangkan kebesaran dan kekuatan. Nah, bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah menyerupai jantung. Nah, di sini terdapat lambang dari sila-sila Pancasila. Tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda adalah Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik, nah tuliskan kembali nih informasi tentang lambang negara kita menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa kalian tulis di buku tulis kalian ya. Adik-adik, para pendiri negara Indonesia itu memilih burung Garuda sebagai lambang negara. Burung Garuda menunjukkan kekuatan. Indonesia itu ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Oleh karena itu diperlukan juga warga yang
warga negara yang kuat dan sehat juga. Nah, melalui latihan olahraga diharapkan seluruh warga negara Indonesia akan tumbuh menjadi warga negara yang sehat dan kuat. Nah, adik-adik, bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila itu juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Nah, lambang tersebut itu harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan. Mari kita mengamati nih tempat menemukan lambang negara dipasang. Nah, biasanya di mana saja sih tempat atau lambang negara itu dipasang? Nah, contohnya di ruang kelas, di ruang kepala sekolah, di ruang KS, di perpustakaan, di kantor kelurahan, di kantor kecamatan ya. Lalu di kantor-kantor pemerintahan itu biasanya selalu ada lambang negara kita, baik Pancasila maupun bendera merah putih. Adik-adik, perhatikan kembali nih lambang negara Garuda Pancasila. Tuliskan hal yang kamu ketahui pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini mungkin yang kita ketahui bahwa kepalanya itu menoleh ke sebelah kanan dan memiliki bulu di leher, sayap, dan ekor. Nah, tameng atau perisainya itu berupa jantung yang berisi sila-sila Pancasila. Lalu dia mencengkeram pita yang tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut nih adik-adik. Jumlah bulu Garuda Pancasila itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia loh, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi banyaknya helai pada sayap itu adalah 17. Ini adalah tanggal 17 maksudnya adik-adik ya. Helai bulu pada masing-masing burung ada 17. Lalu untuk Agustus itu kan bulan ke-8, itu dilambangkan pada bulu ekornya ya. Bulu pada ekornya ada 8 ini adik-adik ya. Itu bulan Agustus. Lalu tahun 1900 atau 19 itu terdapat pada bulu di bawah perisai ini ya, atau pada pangkal ekornya itu ada 19. Lalu 45-nya itu terdapat pada leher burung Garuda. Nah, di sini perisainya ini berisi lambang atau simbol dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah simbolnya bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah simbolnya rantai. Lalu persatuan Indonesia simbolnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kapas. Jadi adik-adik sudah mengetahui ya, simbol kita itu memiliki makna, memiliki arti yang sangat hebat.